Oke, sudah terlihat ya. Ini nama lengkapnya Kak Kairunisa Febrianti Sihono, Sarjana Statistik. Beliau lulusan dari Universitas Islam Indonesia. Masih muda sekali, yaitu dari angkatan 2014 lulus di 2018. Ya, beliau sudah sangat berpengalaman dalam bidang data analitik, terutama di Tokopedia, di Bluebird, di Telkomsel, kemudian kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, di Badan Pusat Statistik, Telkom Indonesia, kemudian di Serdia Udatama Privat. Ya, di situ owner juga nih ya di Serdia Udatama Privat. Great. Beliau mempunyai banyak keahlian di data analitik, di software yang beberapa software pernah dipakai, Tableau, BigQuery, R, Google Analytics, Data Studio, Python, kemudian Excel, SPSS ya. Ya, saat ini ya beliau bekerja di Tokopedia, tentu saja di Goto Tokopedia sebagai data analis associate. Achievement-nya Kak Feby ini adalah sebagai Tokopedia Data Analytic Internal Case Competition sebagai tim leadernya, kemudian sebagai individual kontributor dalam International Conference in Mathematics and Islam 2018 dan International Conference in Mathematics and Islam dalam sebagai tim juga di situ. Ya. Kemudian ada banyak pengalaman research-nya, ini beberapa di antaranya di sini top 10-nya. Banyak menggunakan software, misalnya BigQuery, Python, R, Tableau, Data Miner, SPSS, dan lain-lain. Ya. Kemudian kalau kita lihat nih contoh-contoh risetnya ya. Contoh-contoh risetnya di data analitik tentang prediction analysis, kemudian tentang ticket fraudulent using words association, ya. Kemudian banyak sekali ini. CNN, implementasi convolutional neural network. Oke, untuk deteksi katarak. Wow, ya. Bisa mendeteksi katarak dengan data analitik ini. Kemudian sentiment analysis di GoFood, oke, pakai R dan Python. Dan mungkin masih banyak lagi ya penelitian-penelitian yang beliau lakukan, ya termasuk dengan SPSS dan Tableau ini. Ya, itu sekilas mengenai profil pembicara kita di siang hari ini. Ya, nanti mungkin Kak Feby akan memperkenalkan sendiri secara pribadi apa yang tadi mungkin saya kurang sampaikannya. Ya, silahkan nanti dilengkapi sendiri Kak Feby ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke acara utama, ya, saya mau ini dulu. Saya mau mensurvei dulu nih. Sebenarnya pengen tahu bagaimana pendapat dari teman-teman sekalian tentang webinar kita kali ini. Ya, saya akan pakai Menti ya. Nanti tolong masuk di Menti. Di sini sebentar, saya share screen dulu. Sebentar. Wait, di mana share screen ini? Share screen. Ya, di Mentimeternya silahkan masuk ke menti.com, kemudian kodenya 2503-4004. 2503-4004. Nanti tampilannya seperti ini. Silahkan. Silahkan mengisi satu kata terkait data analitik in e-commerce yang teman-teman semua ingat ya, yang teman-teman semua bukan ingat ya, apa kata pertama yang come up di pikiran gitu ya. Kata pertama yang sorry sebentar, ini masih close, saya open dulu. Oke. Sudah bisa submit ya mestinya ya.
Oke, silahkan. Saya coba kasih linknya di chat ya. Oke, mulai ada yang masuk nih. Customer, iklan, statistik, prediksi, algoritma, data patterns, good. Ya, Kak Feby, ini harapan-harapannya nih ya, tentang data analitik. Yang terlintas itu kata-katanya nih. Oke, silahkan. Baru 14, 15. Data bergerak terus. Silahkan masukkan. Apa yang kepikir? Nggak usah susah-susah mikirnya. Nggak masuk di ujian kok ini. Maksud saya ininya ya, kuis ini. Survei ini nggak masuk di ujian. Tapi nanti bagi peserta e-commerce, materi ini masuk dalam ujian. Jadi harap disimak baik-baik. Ya. Oke. Baru 30. Saya kasih 1 menit lagi nih, ayo. Ada 105 peserta, masa cuma 30 yang masukin? Ayo, lagi. Waduh, data bergeraknya sedikit sekali, 31. Ayo, lagi. 32. Yang lain, masa nggak bisa? Apa nih ya? Kenapa nih di chat nih saya? Oke. Silahkan, silahkan. Ayo, saya udah kayak jualan aja nih. Ayo, silahkan. Ada 100 orang. Kita ya, nih data mulai bergerak nih. Siap. Big data. Oke, ya memang untuk data analitik biasa kita akan banyak bicara tentang big data nih ya. Data yang sangat luas volumenya, cakupannya maupun kompleksitasnya ya. Oke, kemudian ada menunjang karir saya ke depan. Wow, oke. Ya, ya, boleh. Memang kalau pengetahuan mengenai data analitik itu tuh sangat penting, data analitik ya. Pasti akan menunjang karir dari teman-teman semua nih. Accumulating data, blockchain, wow, oke. Apakah kita nanti akan nyampe ke blockchain di hari ini? Ya. Kondisi market, klasifikasi data, data patterns, kemampuan analisis. Oke, ini yang terbanyak masih data, big data ya. Oke. Ada lagi? Ada yang shopping nih. Wah, shopping. Ya, karena e-commerce ya, pasti berhubungan dengan shopping nih kalau e-commerce. Oke. Ini rasanya datanya pergerakannya sedikit nih. Oke lah. Saya ini dulu ya. Ini karena kita ada keterbatasan waktu juga. Oke. Kita ke next question dulu ya. Kita ke next question dulu. Jadi kita tahu di sini bahwa yang terpikirkan oleh teman-teman semua sekarang tentang data, big data, analisis data, kondisi market, predictive satisfaction, data science, data warehouse, klasifikasi data, tadi menunjang karir saya ke depan, accumulating data, angka, iklan, algoritma, wow, ya banyak sekali, data pattern segala, oke. Ya, mungkin apakah nanti kita akan mempelajari ini? Ya, nanti itu gilirannya Kak Feby tentang ini ya. Apa yang ekspektasi ini apakah semuanya terpenuhi? Gitu. Oke, sekarang pertanyaan kedua ya, next ya. Saya ingin tahu nih, apakah sebelum ini Anda pernah mempelajari tentang data analitik? Ya,
apapun, nggak tentang data analitik ya, nggak perlu yang susah-susah. Artinya tentang menganalisis data. Wow, tidak pernah, jarang, beberapa kali. Oke. Cukup sering. Misalnya, wah di kuliah sih sering sekali nih. Ya, itu boleh, berarti cukup sering. Kita lihat ini ya. Oke. Ya, come on, baru 28. Yang lain? Wah, ayo lagi 30 nih, baru. Oke, wah ini kebanyakan ini memang di beberapa kali atau jarang ya. Oke, berarti memang ini kesempatan kita untuk belajar apa sih itu data analitik ya, yang terutama di e-commerce nanti ya, kita lebih mendalam gitu. Apa ya data analitik di e-commerce nanti? Oke, beberapa kali jarang, tapi ada yang tidak pernah juga ya. Oke. Ya, data analitik itu nggak perlu susah-susah, kadang-kadang yang sederhana aja, analisis data, memakai software-software yang mungkin sudah familiar, ya, bahkan SPSS gitu. Oh, bahkan Excel aja bisa. Yang sederhana. Oke, ya, ini kira-kira segini ya. Kita sudah tahu penyebarannya, kira-kira Kak Feby ini banyak di jarang, merasa masih jarang. Saya nggak tahu jarang beneran apa hanya merasa masih jarang nih. Karena saya nggak kasih frekuensinya berapa memang. Ya. Ini kalau saya ada dosen statistik nanti dimarahin saya karena nggak boleh jarang, sering gitu nggak boleh. Jadi oke, tapi saya melanggar rule kali ini ya supaya ini aja nggak terlalu strict ke angka-angka ya. Oke, bagi teman-teman banyak yang jarang di sini merasa jarang memperoleh pengetahuan tentang data analitik ya. Pernah mempelajari tapi jarang. Oke, sekarang next question nih yang terakhir nih ya. Ini jarang, beberapa kali, cukup sering, tidak pernah. Sekarang yang terakhir. Apakah sebelum ini Anda pernah mempelajari data analitik in e-commerce? Nah, sekarang spesifik nih. In e-commerce pernah nggak? Data analitik tapi di e-commerce spesifik. Ya. Oke. Ya. Wah, sekarang banyak yang tidak pernah nih. Banyak yang tidak pernah. Ya, karena spesifik sekali ya mungkin di e-commerce ini. Karena kita merasa aduh susah ya data analitik di e-commerce seperti apa. Belum pernah. Ada beberapa kali juga ada. Ya. Oke, ternyata banyak yang belum pernah mempelajari data analitik in e-commerce, Kak Feby. Jadi nanti PR-nya lumayan ya. Oke. Ya. Jadi sebaran datanya kira-kira begini ya. Kita sudah bisa grab sebaran datanya. Oke. Sekarang ini karena kita waktu sudah menunjukkan sekitar jam 1.50 ya, kita close dulu ya untuk survei kali ini ya. Semoga ini membantu nih untuk Kak Feby untuk bisa menjelaskan nanti bahwa masih jarang nih yang tahu tentang data analitik in e-commerce ya. Oke, saya izin stop share. Oke, Kak Feby, udah siap, Kak? Sure, Bu Feby. Oke, silakan, Kak. Thank you, Bu. Aku izin share screen ya. Ya. Yap, udah muncul kan ya? Oke, sudah. Oke, makasih Bu Vivi. Halo, selamat siang Bapak Ibu dosen yang terhormat dan juga teman-teman semuanya. Halo, selamat siang, masih pada seger kan ya siang-siang gini, habis lunch gitu ya. Udah pada istirahat siang juga. Jadi di kesempatan siang ini, perkenalkan aku Hairunisa Febrianti Sihono, or you can call me Feby, sebagai Data Analytics Associate di Tokopedia, khususnya di tim Communication Service yang di dalamnya itu ada modul
Top Chat, Broadcast, Notif Ads, dan Notif Center. Top Chat itu mungkin yang salah satu yang paling sering teman-teman pakai ya, kalau misalnya teman-teman mau chat sama seller, atau teman-teman adalah salah satu dari seller itu sendiri gitu. Terus kalau Notif Ads itu iklan yang ada di Notif Center gitu. Terus teman-teman juga mungkin sering terima broadcast gitu ya, itu salah satunya modulnya juga dari kita gitu, dari saya. Nah, aku lulus dari Statistika UI pada tahun 2018, and then aku working di telecommunication company sebagai DA di Telkomsel selama 1,5 tahun, and then aku jump ke transportation company sebagai DA juga sebelum aku literally landing di goal aku nih di Tokopedia gitu. Nah, aku mau sharing-sharing terkait data analytics implementation di Tokopedia itu seperti apa sih? And then analisa apa aja, dan seperti apa aja yang biasa kita lakukan gitu. Menariknya, aku senang banget nih ngeliat teman-teman yang tadi udah ada beberapa keyword nih yang ditulis di Menti gitu ya. Kayak predictive, forecast, terus accumulating data, ada query gitu. Nah itu tuh udah adalah salah satu keyword kita di hari ini gitu. Tapi untuk outline-nya itu ada dirangkum jadi 5 outline. Yang pertama adalah responsibility dari DA itu ada apa aja. Kemudian yang kedua itu ada fundamental of data analytic. Kemudian yang ketiga ada data analytics workflow, jadi workflow-nya itu seperti apa. Kemudian yang keempat, sustainability through data decision making, seperti we do all things using data. Kemudian yang kelima adalah study case yang nggak kalah asik, karena di sini ada study case juga ya nanti di akhir. Oh ya, nanti di gamesnya juga, nanti di terakhir juga ada merchandise, ada games buat teman-teman, dan juga ada disiapin merchandise dari tim Tokopedia Academy. Ada 3 gitu, 3 winners gitu. Jadi siap-siap ya. Yap, kita masuk ke yang pertama adalah responsibility. Nah, responsibility dari DA ini basicnya ada 6. Yang pertama adalah SME, Subject Master Expert. Sebagai DA, we must be a person yang ahli dan menguasai bidang kita nih. Jadi kita kalau misalnya ditanya-tanya, at least di bisnis unit kita gitu ya, kita bisa jawab nih, oh kalau misalnya mau mencapai tujuan ini, kita punya nggak datanya? Terus datanya itu ada di mana gitu? Terus data yang kita punya itu kompleksitinya seperti apa? Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk bisa kita mencapai objektif tersebut kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus jadi SME gitu ya. Terus yang kedua, data understanding. Nah, sebelum kita menganalisis datanya kita ini, tentunya kita perlu memahami nih, data apa yang akan kita gunakan, seperti apa rupa datanya gitu ya. Nah, tapi kan di sini kita perlu data understanding ya. Terus gimana nih cara kita understand gitu? Salah satu tipsnya adalah tentu dengan eksplorasi gitu, self eksplorasi. Kita let's say kita punya data ada 100 dataset gitu ya. Ya just explore gitu. Dari database 1, database 2, dataset 1, dataset 2 sampai yang ke 500. Dalam dataset 1 tuh kita punya kolom-kolom apa aja. Jadi kita bisa tahu, oh nanti kalau kita mau analisis ini, kita bisa pakai data yang ini. Jadi sense datanya tuh keluar gitu. Kalau kita udah understand datanya gitu. Terus yang ketiga adalah of course analisis data. Nah, after kita understand data kita bisa nih, yang tadi kita bisa produce rich, insightful, meaningful, and beautiful dashboard untuk monitoring dan reporting. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk poin ini. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi. Berkolaborasi dan bersinergi across with other data function, seperti kayak data engineer, product manager, business intelligence, data tracker, data scientist, dan masih banyak lagi gitu. Yang kelima adalah visualisasi dan storytelling. Sebagai DA, we have to tell our findings tuh dengan human language gitu. Jadi kayak kalau Kelly Johnson pernah bilang keep it simple, stupid. Simple-nya tuh means fokus, clear, easy, understood gitu. Terus yang keenam adalah technical skill. Nah,
technical skill ini yang common kita gunakan di Tokopedia gitu ya. Ada SQL atau BigQuery, and then Python atau R, ini bisa milih salah satu ya. Jadi kalau misal teman-teman, oh aku pengennya belajar Python gitu, so let's go belajar Python, kuasain di situ bener-bener gitu. Kalau misalnya R, just go on di R juga gitu. Jadi kayak kalau misalnya pengen salah satu dulu, kalau salah satu udah ngerasa oke, I can do it, baru belajar yang satunya lagi gitu. Karena ini pilihan, karena fungsinya juga sama gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Tableau atau Power BI atau Google Data Studio. Sama kayak Python sama R tadi, fungsinya sama-sama untuk memvisualisasi data. Tapi kalau di sini Tableau yang kita pakai di Tokopedia gitu. Ada juga Google Data Studio, tapi commonnya kita pakai Tableau gitu. Atau teman-teman juga mungkin yang teman-teman pernah pakai ada Power BI itu juga bisa. Tapi di sini kita pakai Tableau sama Data Studio gitu. And then kita masuk ke yang kedua, data analytics fundamental. Di sini kita punya 4 type of data analytics, or we can say it as medium of analytics gitu ya. Medium of analytics approach atau media kita sebagai seorang data dalam melakukan analisis gitu. Ada 4. Yang pertama, ini aku dulu nih sekarang semakin kompleks. Semakin kanan semakin kompleks. Yang pertama adalah deskriptif. Deskriptif ini adalah tahap yang pertama banget nih. Dan biasanya ini jadi landasan untuk analisis kita yang berikutnya. Nah, intinya deskriptif analisis ini menjawab tentang apa yang terjadi gitu. Ini kalau teman-teman ngafalnya susah gitu kan, kayak adalah ini gitu. Nah, sebenarnya intinya ini adalah deskriptif tuh kita menjelaskan apa yang sedang terjadi gitu. Jadi itu ya. Kemudian yang kedua adalah diagnostik. Nah, setelah kita bisa menjawab tentang apa yang terjadi, maka kita selanjutnya bisa menjawab pertanyaan tentang bagaimana sih ini bisa terjadi. Nah, disinilah diagnostik ini berperan gitu ya. Nah, diagnostik ini mencoba untuk menemukan insight dari deskriptif analisis yang tadi gitu. Jadi kayak digali lebih dalam. Misalnya kayak tadi deskriptif di bulan September ini naik terus gitu matriksnya. Nah, di diagnostik ini kita pengen jawab kenapa sih di sini naik terus gitu. Coba cari tahu lagi dalamnya ada apa sih di bulan ini gitu. Terus coba di-compare sama bulan sebelumnya gitu. Itu kan kayak suatu diagnostik analytics gitu. Kemudian yang ketiga adalah prediktif. Ini yang salah satu teman-teman tulisin juga ya tadi di Menti, ini seru banget. Nah, sesuai namanya tuh benar itu adalah prediksi. Ini adalah melihat apa sih yang mungkin terjadi ke depannya gitu. Kayak misal teman-teman tadi lihat yang di-share sama Bu Vivi itu adalah kita mencoba untuk mendeteksi katarak tuh kayak itu udah dulu sih aku coba untuk mencari tahu based on image detection ke mata katarak gitu, bisa mendeteksi berapa persen dia katarak gitu. And then yang kelima, preskriptif di sini seperti strateginya apa nih setelah kita udah tahu nih, oh di masa depan akan terjadi seperti ini, strateginya apa gitu. Kayak misal tadi, oh ternyata yang katarak tuh ada banyak gitu, misalnya kayak 80% of data, misalnya kayak gitu. Terus di 80% itu apa yang mau kita coba untuk gali, kemudian strateginya apa untuk prevent hal tersebut dapat terjadi gitu ya. So once DA udah kayak DA tuh do something di analisis ini, jadi kita penting banget untuk mengingat 4 types of analytic ini gitu. Di setiap kita mengerjakan analisis ya, jadi kayak how they work together gitu. Dimulai dari kayak deskriptifnya, kemudian untuk di deskriptif ini kan kita tadi menjawab apa yang terjadi, kemudian untuk memahami hal tersebut terjadi itu melalui diagnostik. Setelah kita tahu root cause-nya, predictive analytics ini dapat kita implement untuk memahami apa yang terjadi di selanjutnya yang mengarah ke prescriptive analytics untuk dapat DA rekomendasikan dan bagaimana
dan bagaimana strateginya yang harus kita lakukan ke depannya gitu. Gitu ya. And then yang ketiga adalah di workflow. Ini lumayan panjang nih. Di sini spesifik ke di workflow ya. Jadi bedanya apa sih sama yang tadi? Nah, kalau tadi itu type of data analytics-nya kayak fundamentalnya. Nah, ini spesifik ke flow dari DA side-nya. Jadi dari kita sendiri mulai dari kita melakukan sprint, lalu pada saat sprint itu plan untuk mulai query-nya itu dari mana? Source-nya dari Google Analytics atau dari EDH. EDH itu BigQuery atau Iris ya kalau teman-teman tahu. And then analisisnya pakai apa gitu. Jadi saat partner itu udah mulai memaparkan objektifnya, kita sambil mikir nih, oh ambil datanya di sini. Terus habis itu datanya bentuknya kayak gimana, data availability-nya ada apa enggak, dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk mengerjakan suatu analisis, kita perlu melakukan plan gitu ya. Baik dari saat kita sprint, dan setelah sprint planning pun tetap kita harus punya planning gitu. Supaya saat masa pengerjaan ini nanti, di tengah-tengah itu bisa lebih efektif, maka alangkah baiknya kita do this workflow. Di mana yang pertama itu plan. Plan di sini kita perlu clarify semua hal gitu, sejelas-jelasnya. Be kritis gitu. Yang pertama kayak critical thinking-nya, kayak apa yang jadi problem sebenarnya, kemudian objektifnya itu apa yang mau dijawab, dan yang nggak kalah penting itu DOD, definition of done. Kalau misalnya kita udah dapat nih objektifnya, objektifnya ini untuk bisa menjawab hal tersebut, datanya dari sini, kemudian definition of done-nya adalah ketika misalnya sudah menjawab pertanyaannya gitu. Kemudian framework yang partner butuhkan itu seperti apa? Misalnya quick analysis kah, dashboarding kah, deep dive analysis kah, atau quality debug gitu. Sehingga lebih deep lagi dari sprint planning-nya, dari DA kita udah tahu nih data availability-nya gimana, type of data analytic-nya tuh apa aja nih yang tadi tuh mau pakai deskriptif atau diagnostik atau prediktif gitu ya. Nah, kemudian yang kedua nggak kalah penting itu adalah story point allocation ya. Jadi kalau di sprint tuh kita ada namanya story point allocation. Let's say 1 sampai 10 gitu, kayak load kita lah setiap minggu. Ketika misal yang seharusnya story point-nya 5 gitu untuk satu task deep dive gitu, jangan sampai kita taruh 5 padahal sebenarnya 2, jadi over gitu. Jangan juga sampai kekurangan gitu ya. And then yang kedua, setelah dia tahu nih type of analytic-nya apa yang bisa kita jawab dari business question-nya, datanya seperti apa dan ngambilnya di mana yang tadi itu, maka kita udah bisa collect the data gitu, masuk ke funnel yang kedua ya. Berikut dengan pre-processing-nya. Jadi kayak kita udah dapat datanya, kita bersih-bersihin datanya, kemudian sampai ke format yang kita mau dapetin nanti. Nah, pada saat collect the data, alangkah baiknya kita do over communicate juga nih sama partner kita terkait hal-hal apa aja yang kita perlukan dan apa yang perlu mereka tahu, apa yang perlu mereka diskusikan gitu. Kayak kita udah dapat, kita dapat nih data availability-nya kayak gini, formatnya kayak gini, kira-kira nggak memungkinkan nih untuk bisa dapat itu mungkin aja gitu. Terus kira-kira data availability-nya kayak gini, kita mungkin loh bisa menganalisis sampai A sampai Z gitu, bahkan gitu, nggak sampai G aja. Nah, setelah kita analisis, baik menggunakan deskriptif atau sampai prediction, kita juga perlu over communicate yang tadi ya. And then yang keempat, itu masuk ke part yang collect ya. Kemudian kita ke analisis. Setelah itu kan kita udah dapat tadi datanya, kita collect, kita analisis baik menggunakan deskriptif bisa, diagnostik bisa, prediction bisa, atau yang tadi perspektif gitu. Pun sampai kita saat menganalisis, kita perlu over communicate juga nih terkait hal-hal yang perlu kita diskusikan lagi. Jadi setiap step tuh emang kita perlu over communicate terus gitu ya. Terus kayak di situ tadi kayak misalnya framework yang kita sajikan tuh udah sesuai belum sama question yang mau mereka jawab gitu. Kemudian yang keempat, tentunya kita perlu menginterpretasikan hasil analisis kita ke bahasa manusia gitu, human language yang tadi.
masih dalam bentuk grafik misalnya, kita narasikan simple aja gitu. Yang tadinya kita punya 4 model gitu misalnya. Terus dari 4 model ini yang berhasil ada 1. Nah, yaudah 1 aja gitu yang kita tampilin. Just keep it simple. Give them one on it. Ya, kemudian last but not least dari interpretation ini berikan mereka rekomendasi gitu. Terlepas dari type of data analytics kita itu apa, misal kita tadi deskriptif gitu ya, tetap kita kasih juga rekomendasi sebaiknya gini gitu misalnya. Kemudian yang kelima adalah presentasi. Nah, di sini optional ya, biasanya depend ke complexity sama urgensinya juga. Kalau misal dirasa stakeholder kita ini perlu tahu logiknya seperti apa di balik dashboard atau quick analysisnya, atau juga misal kayak tadi Bu Vivi bilang, analisisnya tuh kayak nggak perlu yang advance gitu. Yang penting sebenarnya adalah impact-nya gitu. Jadi kayak teman-teman bisa lakukan sehari-hari, yang penting impact-nya tuh seperti apa ketika teman-teman menganalisis bahkan dengan menggunakan descriptive analysis sekalipun gitu. Nah, masuk ke part 4, kita masuk ke sustainability through data decision making. Nah, ketika teman-teman di supermarket nih, let's say kita mau beli mie instan gitu ya, nggak sebut merek nih. Terus mau beli kari ayam, tapi akhirnya galau, mau kari ayam yang pedas apa yang nggak pedas. Terus galau lagi nih karena ngelihat kari ayam yang jumbo sama yang nggak jumbo gitu. Terus pindah lagi lihat atau soto aja ya, kayaknya lebih seger gitu. Nah itu kan teman-teman bingung ya di situ ya. Terus dari situ oke deh, ya udah kari ayam aja deh yang jumbo gitu. Terus dari situ teman-teman lihat lagi, tapi kadar kolesterolnya berapa ya? Terus kadar garamnya berapa ya? Terus habis itu coba deh cek reviewnya dulu di Google gitu misalnya. Oke, akhirnya setelah cek review di Google, cek kadar kolesterol dan lain-lain gitu, teman-teman lalu bayar nih ke kasir. And then di dalam sebuah struk itu kan teman-teman dapat struk ya pas di kasir. Nah di struk itu teman-teman melihat di struk itu just showing that you buy gitu. Tadi teman-teman beli 2 mie instan rasa kari ayam, let's say pada hari Sabtu kemarin gitu ya, jam 8.31. That's it. Udah. There's no information yang tadi teman-teman tuh galau buat ngecek deskripsi, kadar kolesterol, kadar garam. Teman-teman tadi mungkin tadi teman-teman muter dulu, teman-teman tadi lihat dulu mie sedap yang soto itu kayak gimana, lebih enak apa enggak gitu. Itu di situ di struknya nggak ada gitu information kayak gitu. Nah, di supermarket ini nggak nangkep nih perilaku-perilaku belanja yang lebih lengkap kayak tadi yang ku jelasin barusan. Apa yang teman-teman lihat itu yang pertama ya, apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman lihat sebelum kerak mie instan, sebelum ke kasir untuk melakukan pembelian, itu nggak ada. Kemudian yang kedua adalah spend time-nya. Jadi jam berapa teman-teman tadi datang, kemudian sampai teman-teman bayar gitu. Teman-teman kan bayar jam 8.31 ya. Let's say tadi teman-teman masuk jam 7 pagi gitu misalnya. Indomaret ceritanya ini udah buka pagi-pagi gitu ya. Nah di situ teman-teman 1,5 jam gitu kan. 1,5 jam tuh teman-teman ngapain aja gitu. Pasti ada activity kan di situ, ada behavior yang terbentuk di situ, ada data yang terbentuk di situ gitu. So from this case, imagine kalau kita benar-benar bisa understand apa yang sebenarnya ada di benak pelanggan kita gitu. Ketika mereka memutuskan untuk melakukan pembelian. It was truly amazing kalau misalnya kita benar-benar tahu step by step apa yang pelanggan kita lakukan sebagai pembeli sebelum membeli. Misalnya yang pertama tadi, bagaimana mereka menemukan produk kita. Yang kedua, berapa banyak produk yang mereka compare nih. Terus yang ketiga, apakah review yang mereka cek di Google tadi itu benar-benar bisa drive mereka untuk melakukan pembelian gitu dan lain sebagainya. So yeah, here we are, Tokopedia, one of the biggest tech company yang mendemokratis commerce through technology. Ya kita mendemokratasi data perdagangan melalui teknologi. So by this one side only, kita bisa understand
apa yang teman-teman mau, apa yang teman-teman menjadi kendala teman-teman di sini, what your struggle actually. Kemudian seperti yang teman-teman udah sering lakukan di kehidupan sehari-hari, teman-teman mungkin klik beli langsung atau klik keranjang dulu gitu, atau teman-teman taruh di wishlist dulu gitu. And then by customer data behavior ini kita bisa jawab nih pertanyaan-pertanyaan yang tadi, sehingga terciptalah sebuah pengalaman untuk user yang lebih baik lagi dan akan terus lebih baik lagi dengan data behavior yang kita udah analisis tadi gitu. Jadi user di sini nggak hanya bayar aja ya, tapi ada seller, ada partner, ada nakama. Nakama tuh karyawan Tokopedia gitu. So yeah, is data driven sustainability, yang berarti kita mengumpulkan dan menggunakan data untuk membuat keputusan yang membantu kita di bisnisnya nih practically yang terukur juga yang appropriate. Nah, kita masuk ke study case. Tapi sebelum study case kita masih masuk dikit di decision making. Nah, salah satu contoh analisis nih yang kita biasa lakukan adalah A/B test gitu. A/B test ini dilakukan ketika misal ada salah satu changes dari sisi UI atau dari sisi UX atau logic dan lain sebagainya. Untuk melakukan A/B test ini ada tahap-tahapnya teman-teman, nggak sembarangan tahu-tahu tiba-tiba ganti gitu semuanya, nggak bisa gitu. Karena kita punya jutaan user yang behavior tentu berbeda-beda gitu. Yang pertama kita perlu input dulu di Rollens, ini internal tools Tokopedia. Dan yang kedua kita perlu set experimental design diagram. Di sini kita perlu agree sama North Star matrix kita. Ada apa aja matrix-matrixnya. Kemudian yang ketiga adalah pre atau power analysis. Di sini adalah part untuk menentukan dengan data yang kita punya, dengan user traffic yang kita punya, kita butuh eksperimen durasi ini berapa lama gitu. Apakah 1 bulan, apakah 2 bulan, apakah 3 bulan, itu harus kita tentuin di awal dengan user traffic kita gitu. Nggak bisa sembarangan kayak aku maunya 1 bulan, aku maunya 1 minggu aja gitu, nggak bisa. Itu harus tergantung trafficnya di fitur yang mau diubah gitu. Nah, pada all step yang di sini, oke, lanjut dulu. Tadi setelah pre-power analysis kita ada eksekusi. Tentu kalau misal tadi kita udah dapat 4 minggu gitu ya, 4 minggu, oke, kita do execution. Setelah 4 minggu kita cek lagi di post analysis gitu. Nah, pada all the step ini we are always over communicating satu sama lain. We do ideation, brainstorming di semua step gitu ya, terutama pada saat-saat yang di awal di sini di EDD gitu ya. Kita perlu menentukan bisnis metrik kita. Since A/B test ini adalah eksperimen kita bersama-sama ya, dari PM juga sama DA. Untuk kita bisa mencapai matriks yang kita mau tuju di sini yang di nomor 2. Nah, and then kita masuk part matriksnya, definisinya gitu ya. Di mana yang aku sampaikan tadi, part EDD ini adalah salah satu awal yang paling menentukan karena A/B test ini adalah eksperimen bersama dari PM dan juga DA untuk achieve matriks tertentu. Nah, matriksnya apa? We need to choose based on case by case. Nggak bisa kayak matriksnya kita tentuin misalnya click rate. Click rate ini untuk semua changes fitur gitu. Atau not matriksnya order untuk semua changes fitur. Nggak bisa. Itu tergantung dari changes fiturnya apa, tergantung dari objektif dari changes-nya itu apa gitu, apa yang mau dilihat gitu. Nah, untuk definisinya, I'm sure teman-teman di sini lebih paham dari sisi bisnisnya ya, actually. But for praktisnya, I just want to share based on our experience dengan use case-nya nanti di next slide. Untuk yang pertama mungkin definisinya dulu, North Star Matrix. Jadi North Star Matrix ini adalah matrix yang kita lihat benar-benar gitu, yang pertama, yang utama sebagai company goals kita gitu. Matrix di sini ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada primary matrix. Nah, di sini matrix ini yang menentukan kesuksesan dari changes fiturnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah
guardrail matrix. Nah, di guardrail matrix ini adalah bisnis utama lainnya gitu, kayak misal ini adalah matrix yang nggak boleh turun kalau misalnya primary matrix sama node matrixnya mau naik gitu. Kemudian ada secondary matrix, ini bisa jadi tidak berhubungan dengan node sampai guardrail, tapi di secondary matrix ini adalah salah satu matrix untuk kita bisa mengerti tentang fitur yang changes gitu. Mungkin nanti untuk lebih detailnya enak kali pakai study case gitu ya. Nah, nih kita coba pakai study case gitu. Nah, dalam melakukan A/B test analysis, ada funneling kayak gini kan. Kayak gini bentuknya funneling. Jadi ada population itu 100%. 100% kita bagi dua, ada yang populasi A, populasi B. Populasi A ini yang kontrol itu yang tidak mendapatkan changes fiturnya. Kemudian yang populasi yang B, 50% lagi itu yang mendapatkan eksperimen, changes yang baru gitu. Nah, masing-masing pool ini kan mereka punya behavior sendiri gitu ya. Oh ya, ini sorry, aku balik lagi ke yang tadi. Changes-nya di sini, contohnya adalah di sini ya, kita mau ubah button beli di sini ya. Teman-teman sering pakai kan ya, untuk ngeklik beli, klik itu. Misalnya sekarang warnanya oranye, kita mau ganti jadi hijau gitu, misal. Nah, kita pengen lihat nih 50% dapat hijau, 50% dapat kuning gitu. 50% dapat kuning itu behaviornya dari mereka nge-view page produk detailnya tadi, yang Mi tadi, sampai mereka ngeklik beli, sampai mereka ngeklik order, sampai mereka cancel kalau ada. Nah, itu berapa persen? Begitu juga yang B, yang dapat eksperimen, itu kita coba compare gitu. Kayak gitu. Nah, and then kita masuk part matrix detailnya. Nah, untuk matriksnya yang di sini, contohnya dengan use case yang tadi, kita coba cari tahu node matriksnya apa nih di EDD. Ini contohnya kita lagi di EDD ya, yang sebelah kiri 3 kolom kiri ini kita di EDD gitu. Nah, di EDD ini oke, karena perubahannya itu ada di klik beli, di mana klik beli itu adalah ada order attribution-nya di situ, ada suatu funnel yang menuju at least ujungnya adalah order gitu. Nah, maka di situ kita pakainya matriksnya conversion rate gitu. Conversion rate di sini CVR gitu ya, adalah UOV. UOV itu adalah unique order value dibagi sama orang-orang yang klik beli gitu. Contoh, tadi di sini orang-orang yang view page itu ada 200, kemudian dari 200 itu yang klik beli ada 100 yang klik beli, yang klik order gitu ya, sampai benar-benar order itu ada 70 gitu. Nah, di conversion rate ini kita bisa lihat, ternyata dari pool yang kontrol yang tidak mendapatkan changes, itu klik belinya 70%, kemudian yang eksperimen itu 90%. Oh, kalau yang dapat hijau, itu lebih tinggi ya, 10 buyer untuk membeli produk gitu. Itu yang node matrix yang pertama. Kemudian itu yang utama ya. Ini adalah suatu keberhasilan lah untuk changes-nya itu apa matriksnya. Kemudian yang kedua adalah primary matrix. Primary matrix di sini adalah matrix yang menentukan fitur changes ini berhasil atau tidak. Ini masih related to node matrix ya. Dan ini bisa beririsan juga nih, karena yang mendetermine sukses matrixnya itu adalah unique order. Maka kita tulis di sini unique order, kita lihat perbandingannya 70 sama 90. Dan yang ketiga adalah guardrail matrix. Guardrail matrix ini adalah other key yang nggak boleh turun. Nah, nggak boleh turun tuh gimana maksudnya? Kayak tadi kan sebelum mereka klik beli button yang di bawah, mereka itu harus nge-view dulu page yang ada di produk detail page tadi, yang mie instan tadi. Nah, kalau itu aja turun, gimana mereka mau klik beli gitu? Nah, makanya di situ kita perlu tahu click rate-nya berapa. Klik dibagi orang yang view. Kayak gitu. And then yang keempat adalah matrix. Ini yang aku bilang tadi ya, secondary matrix ini bisa tidak bersinggungan dengan 3 matrix lainnya, tapi dia bisa membantu kita untuk menjelaskan keberhasilan produknya. Yaitu di sini kita pakai cancel rate.
cancel rate. Kenapa sih cancel rate? Ya kita pengen tahu aja kalau misalnya yang kuning sama yang hijau, trend mereka untuk cancel itu yang mana sih? Kayak gitu misalnya. Cancel rate-nya lebih tinggi yang mana? Karena ini sama-sama sensitive matrix gitu ya dari order. And then, oke, nah kita udah sampai ke mini quiz nih, mini quiz dulu ya. Jadi di sini ada 3 merchandise tadi yang kayak aku bilang di awal. Ini kita coba get satu dulu. Satu di sini aku mau coba tanya sama teman-teman kira-kira kalau misalnya ada perubahan. Ntar gimana Bu Vivi, sistemnya bisa angkat tangan atau gimana? Oke, mungkin ini ya, angkat tangan ini lumayan banyak, ini 97, nggak satu ini berarti kan? Nggak satu layar nih. Yep. Sambil ini aja, nyebut nama gitu, supaya kedengeran. Oke, boleh kalau gitu. Ntar langsung open mic aja ya Bu Vivi berarti. Iya, open mic sambil sebut nama, takutnya kelewatan soalnya nih. Siap Bu Vivi, thank you. Nah, di sini contohnya adalah kalau misalnya ada perubahan, bukan perubahan. Oh ya udah boleh perubahan, kan kita A/B test ya. Ada perubahan nih di chat. Teman-teman sering pakai chat kan? Di chat ini perubahan logic misalnya, logic. Tadi kan UI ya, sekarang kita coba logic. Logic di Smart Reply widget yang ada di top chat, Tokopedia chat. Logiknya di sini nih, yang sebelah sini. Nah, kemudian di dalam logic ini, pergantiannya adalah di bagian back-end-nya. Jadi kayak user yang dituju itu akan berbeda gitu. Bayar yang dituju akan berbeda gitu. Nah, coba, ntar aku jelasin dulu mungkin North Star Matrix-nya ya. Kalau di sini adalah perubahannya logiknya gitu, maka company goals-nya adalah conversion rate. Kenapa? Kayak tadi aku bilang, karena di sini ada tombol klik beli gitu ya, ada order attribution-nya gitu at the end, dan funnel-nya masih dekat sama order gitu. Terus maka dia conversion rate, order dibagi yang klik beli kan. Kemudian yang kedua adalah primary matrix. Primary matrix-nya apa? Masih sama, UOV juga. UOV tadi unique order value ya, yang berapa orang yang beli gitu misalnya. Nah, sekarang aku pengen tanya teman-teman, bisa langsung open mic aja tadi kayak kata Bu Vivi. Kira-kira guardrail matrix yang pas nih apa ya? Sama sih kedua deh, silahkan. Mungkin bisa diulangi lagi Kak, tadi kasusnya apa ini? Oke, kasusnya adalah A/B test untuk logic baru di Tokopedia Chat. Nah, logic barunya di sini kan deket nih funnelnya sama klik beli. Nah, sekarang kita udah tahu nih, coba kita lihat di node matrix-nya. Node matrix-nya adalah conversion rate. Terus primary matrix-nya adalah unique order, UOV. Nah, kira-kira guardrail matrix-nya apa? Sama secondary matrix-nya apa gitu. Salah nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng ya. Ya, silahkan teman-teman yang menyimak tadi ya. Semoga menyimak semua nih. Ini cukup challenging ini pertanyaannya nih ya. Guardrail metriknya satu aja kan nggak ya? Iya boleh, satu aja. Oke, silahkan teman-teman. Langsung aja. Ini demi merchandise nih. Dapat merchandise ya Kak ya? Dapat yang ini. Oke, ya demi merchandise. Ayo salah nggak apa-apa ini. Ini clue-nya kali ya, kasih clue kali ya Bu Vivi. Ya, boleh Kak. Clue-nya adalah di sini nih, suatu matriks yang tidak boleh turun. Di sini nih. Nah, kalau di sini tadi kan matriks yang nggak boleh turun yang ada di sini, kalau orang mau klik beli, ya mereka harus masuk dulu nih di page ini, di page Indomie. Nah, kalau di sini ketika mereka mau klik beli, mereka harus apa dulu nih? Di sini ada funnel-nya, aku udah gambar funnel-nya loh. Tinggal sebut sebenarnya.
Ya, jadi kalau mau ngeklik beli, mereka harus masuk ke, nah gitu ya. Nah, ya gitu. Thank you Bu Vivi. Harus masuk ke titik-titik. Nah, ayo. Silakan teman-teman. Salah nggak apa-apa. Demi merchandise. Ayo. Ya silakan sebut nama langsung. Saya soalnya nggak bisa lihat ini resen-resen. Nanti susah 3 ini soalnya. Silakan open mic. Ayo, nggak usah malu-malu. Ayo. Masih pada malu-malu nih Bu Vivi. Kalau Bapak Ibu dosen boleh nggak Kak ikutan? Oh boleh banget. Aduh saya nggak enak nih jadi. Ya siapa tahu Bapak Ibu dosen ada yang mau ini juga. Boleh. Monggo. Ya, ini soalnya ilmunya kan memang ilmu baru ya, jadi memang kita semua sama-sama belajar nih di sini nih. Ya. Boleh Oke, teman-teman. Masa nggak ada yang berani? Iya Masa nih, saya yang jawab nih nanti? Silakan Bu Vivi, boleh. Waduh, nanti saya dikira kolusi nih kalau jawab saya. Biar merata ya kita ya. Iya. Oke, silakan. Sebelum ini nih, sebelum user ngeklik beli, mereka ngeklik beliin di sini nih, atau mereka sebelum ngeklik Smart Reply widget, mereka harus ngeklik apa dulu? Mungkin mereka kasih di chat aja kali Kak ya. Ini malu-malu kalau Boleh, kalau di chat boleh, Oke. boleh banget. Ya, ayo yang ada tebakan-tebakan di chat dulu. Boleh. Ini mesti apa per apa ya Kak ya? Oh, enggak mesti, nggak apa-apa. Aha, oke. Tadi ngeklik di mana gitu. Number nggak apa-apa. Ngeklik apa dulu deh sebelum ngeklik ini? Iya, ngeklik apa itu supaya bisa ngisi Guardrail metrik ini nanti nih. Ya. Klik produk dulu. Oke. Terus ada yang lain? Nah, nih. Ya, Hayat Setiawan. View, terus Iren Sonbai, view page. Oke. Nanti kita pilih mana yang benar ya Kak ya. Ayo lagi yang lain. Yang lain, nah nggak apa-apa, tebak-tebakan berhadiah. Oh ini ada klik produk dulu, lihat rating produk, klik produk, view page. Oke. Ada lagi yang lain? Ayo. Ini ada 1.000 orang di sini, masa cuman ini 1.000 orang. Ayo silakan, nggak apa-apa salah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa salah, iya. Nggak mengurangi nilai ujian kok ini. Ayo, tadi silakan. Siapa yang jawab harus klik produk dulu? Ini klik produk yang pertama, ini yang menjawab adalah Sidik Abdul Jabar. Sidik Abdul Jabar, iya benar. Mungkin aku pengen denger suaranya Kak Sidik. Oke, Kak Sidik, silakan open mic. Mana ya Sidik ya? Halo Sidik. Oh nggak ada mic-nya. Oh nggak ada mic-nya. Ya. Pakai PC, jadi nggak ada mic-nya. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Tapi benar banget. Teman-teman yang lain tadi ada yang jawab juga. Klik view page tadi. Benar juga sama. Jadi ngeklik produk, benar ngeklik produk attachment itu adalah suatu matriks yang nggak boleh turun di Guardrail matrix. Selamat ya Kak Sidik Abdul Jabar ya. Oke, dapat ya. 1 lumayan. Yang paling cepat tadi paling benar juga. Oke. Ya, ini sebelum lanjut saya mau ingetin teman-teman ya, ini Kak Feby itu punya kejutan di akhir ini. Ada soal-soal itu kayaknya ya. Saya tadi udah lihat dikit-dikit tuh ada soal-soal. Jadi teman-teman tolong perhatiin ya. Bener-bener pay attention beneran ini materinya apa, seperti itu. Sehingga nanti bisa jawab soal-soalnya itu. Ada beberapa soal. Ya pasti dapat merchandise juga ya Kak ya. Yap. Ya itu. Demi merchandise, ayo kita perhatikan ini. Materinya dengan seksama. Oke, silakan Kak. Oke. Yuk. Yang masih mungkin ada yang dikit-dikit ngantuk gitu, boleh banget sambil minum kopi, sambil nyemil, boleh banget gitu. Yang penting kita sama-sama belajar, pay attention tadi kalau kata Bu Vivi, and then atau ntar kita ketemu di Tokopedia Tower gitu kan, who knows gitu. Ya kita masuk ke sebenarnya last sih terakhir. Tadi kan kita coba lihat
salah satu analisis yang common kita lakukan kan ya teman-teman di Tokopedia sebagai data analis. Salah satunya lagi adalah prediktif. Kalau tadi tuh A/B test itu ada di tahap diagnostik analytics yang ada 4 yang tadi. Nah, dia itu ada di diagnostik. Nah, kemudian kita naik satu tingkat lagi nih, coba di predictive analysis. Predictive analysisnya itu contohnya apa? Ini adalah salah satu contoh predictive analysis yang ada di Tokopedia Chat. Di sini adalah ticker tuh yang warna kuning-kuning ini yang bakal muncul di chat kalau teman-teman kalau teman-teman seller gitu ya melakukan satu bubble chat gitu mengandung kata-kata yang tidak boleh dikeluarkan gitu misalnya. Sebenarnya sekarang kan teman-teman yang udah teman-teman lihat gitu ya, kita tuh sebenarnya udah pernah melakukan masking, tapi masking ini kan berbeda ya. Masking ini kita benar-benar nutup bahwa bubble tersebut tidak boleh ditampilkan gitu. Tapi berbeda kalau di sini adalah bentuknya peringatan hati-hati untuk tidak bertransaksi di luar Tokopedia gitu. Tapi kalau misalnya kita semata-mata mengeluarkan ticker yang kuning-kuning ini, kita keluarin aja gitu, tiba-tiba ada di situ terus gitu. Itu kan ganggu mata user gitu, ganggu juga UI-nya gitu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan sebagai data analisis? Oke, kita coba cari tahu sebenarnya wording apa aja sih dalam satu bubble ini yang akan men-trigger si tickernya ini untuk muncul di chat. Contohnya kalau di sini kita fokusnya di sosial media dan di bank account gitu ya. Spesifiknya logiknya nggak bisa saya kasih tahu, tapi intinya adalah logiknya bukan suatu hal yang semata-mata ketika ada satu wording tentang BCA gitu ya, transfer ke BCA dong gitu. Belum tentu sebenarnya itu adalah BCA gitu. Bisa jadi itu adalah tolong dibaca dong, tapi baca disingkat jadi BCA. Terus kita kasih tickernya. Jadi spam dong. Padahal itu bukan BCA, tapi itu adalah baca deskripsi gitu. Nah, maka dari itu kita coba implement ticker dengan logik-logik yang sudah kita buat modelnya seperti apa, baru kita implement dengan logik tersebut. Itu adalah predictive analysis gitu ya. Oke. Kita akan masuk ke next. Next-nya ini ada games juga. Ini pakai Menti sama kayak Bu Vivi tadi. Teman-teman siapin HP-nya yang di laptop juga boleh di new tab. Di sini Mentinya aku ambil dulu ya, sebentar. Nomornya ya, teman-teman diingat tadi materinya apa gitu, semoga masih ingat semua ya. Lumayan challenging ini ya, ininya. Banyak hal harus diingat nih. Oke. Mesti full name ya, Kak? Boleh full name. Kayaknya supaya nggak ketuker aja sih. Oh gitu, oke. Iya. At least tahu ini siapa gitu. Ini ya Mentinya ya. Ya. Bocor. Yang ini kodenya aja dulu Kak, kodenya yang. Oke, kodenya sebentar ya. Bisa tulis di chat mungkin kodenya. Oke. Buka menti.com ya teman-teman, menti.com terus di chat. Tulis di chat ya. Chat di maaf kodenya apa? 229379. 22937696. Oke, belum ada yang masuk. Saya masuk dulu. Ikutan boleh ya? Silahkan. Yuk kita seru-seruan yuk. Tadi karena udah dapat satu merchandise, kasih dik,
kita masih ada punya 2 merchandise lagi ya. Oh ya, merchandise-nya Bu Vivi dikirimin sama Kak Puji, tim Tokopedia Academy hari ini ya infonya. Oh gitu, nanti kontaknya kita ini ya, kontak di belakang nanti ke Bu Farah. Yuk, udah 10 orang join, 11 orang join. Oke. Oke, 14 orang join. Kodenya oke, kode saya tulis Kodenya lagi. Menti.com 22937696. Ayo silakan. 2 juta orang berhak bergabung, silakan. Jangan susah-susah ya Kak, pertanyaannya Kak. Aman. Yang tadi disampaikan kok sebenarnya. Kita kasihkan di sini. Ya. Ini 33, oke. Nanti sistemnya yang walaupun benar, tapi ntar yang dari paling benar itu yang paling cepat ya. Jadi cepet-cepetan juga nih. Oke. Waduh, cepet-cepetan juga berarti harus sangat menyimak yang tadi. Aduh. Bisa nih. Tadi nyimak semua nih, gue lihat-lihat. Iya, harusnya nyimak semua nih. Oke, 44 oh ya, juta yang orang hadir dulu. jangan lupa absen ya, yang hadir ya. Jangan lupa isi absen sama isi QR code yang mata kuliah e-commerce. 43 orang join. 43 juta ya sebenarnya nih. Ya, 43 juta nih. Kok berkurang? 41 juta. Sinyal. Oh iya. Yuk, yang belum join, code-nya di 22937696 ya. Ya, silakan. Ini dari tadi memang banyak yang keluar masuk nih, karena kelempar lagi, kelempar masuk lagi, kelempar masuk lagi. Ya. Iya nih. Challenge-nya kalau online memang begini. Ya, masih ada yang mau nambah nih, pergerakannya di 44, sekitar 44. Kita tunggu berapa lama lagi, Kak? Kalau misalnya ini kita close misalnya 1 menit lagi gitu. Kita sampai 50 orang kali ya Bu Vivi, ini kita jadi dapat setengahnya. 50 orang. Yuk, 47, 3 orang lagi. Yuk, 3 orang lagi yuk. At least sampai 14, 45 kali ya Bu. Oke. 45. Ini masih 41 iya. Nih. Oke, 42. Oh, masih 41 ya. Sorry, salah lihat. Ini 42 di saya. Ya. 48. Yuk, 2 orang lagi.
Ayo. Dua orang lagi. Ya, naik turun ya. Iya. Kita tunggu sampai 14.44 deh atau sampai 50 orang ya. Oke. Pertanyaan ntar ada 10 ya teman-teman, tapi semuanya tenang aja pilihan ganda. Berasa ujian nih, Kak. Udah ada lagunya nih. Lagunya masuk kan ya, Bu? Iya. Aman-aman, kita seru-seruan aja. Sini ada pilihan ganda, nanti setelah pilihan ganda juga ada jawabannya kok. Jadi kita tahu mana yang benar, mana yang belum benar gitu ya. Oke, ada 14.44 ya, Bu? Oke, 14.44. Ya udah kita ini aja kali ya. Oke, kita mulai ya, Bu. Admit. Oke, let's go. Yuk, yang tercepat misi dari Tokopedia apa nih, teman-teman? Tadi dari sampai ini gambarnya sama lagi sama yang di slide tadi. Waduh, mirip-mirip nih, Kak. Menjebak ya. Udah tadi apa aja? Hampir merata distribusinya ya, Bu Vivi ya. Iya. Mirip-mirip itu udah benar banget. Jawabannya adalah democratize commerce through teknologi. Kita mendemokratis perdagangan melalui teknologi. Kita next. Loh, Oh, ya. hang. Untuk nggak ya, teman-teman? Iya, ketutup di saya nih. Sebentar, mesti reload. Oke, next. Oh, bed. Coba aku stop share screen dulu ya. Oke. Nah udah. Tadi masih pertanyaan pertama, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oh iya nih, ada leaderboardnya. Yang paling pertama ada Braga O'Neil. Nah nih Braga O'Neil. Ayo. Braga Andika Rio. Oke. Pertanyaan pertama. Oke, next. Apakah Braga sama Rio masih di tempat pertama dan kedua? Karena ada sisa 2 merchandise lagi. Siap. Next. Mana yang tidak benar dari A/B test framework? Nih, ada 5 framework ya tadi teman-teman. Ada EDD, experimental design diagram, ada pre-power analysis, ada internal, ada execution. Cakep. 10 loh. Execution itu pasti ada ya teman-teman, karena untuk melakukan analisisnya untuk melakukan eksperimennya pasti butuh eksekusi gitu. Oke, lanjut. Apakah leaderboardnya masih bertahan? Saya dapat 1. Bu Vivi, wah, top 10 loh Bu Vivi. Naik loh. Oke, Braga O'Neil masih di atas ya sama Andika ya. Iya. Masih bersaing nih. Oke, ternyata kalau HP nggak bisa nih ya kayaknya ya, mesti ini ya. Di HP saya ngehang. Oke. Jadi mesti di PC memang nih. Next ke pertanyaan ketiga. Node matrix adalah matriks yang menentukan kesuksesannya dari fitur tersebut. Bener apa salah nih? Wah, cuman betul lagi. Salah nih. Ayo.
kejebak ya teman-teman yang teman matrix itu yang primary gitu ya. Kalau yang not matrix tadi yang company goals. Next, apakah posisi pertama masih Braga dan Andika? Bu Vivi apakah naik? Saya iseng-iseng aja loh ya, jangan sampai ini. Wah, tergeser sangat jauh. Iya. Andika. Kalau saya yang dapat nanti kolusi nih. Wah, iya nih. Oke, welcome Jessica dan Ferian. Next, masih pertanyaan keempat, masih ada 6 lagi. Kita harus agree dulu nih di awal terkait North Star Matrix kita. Bener apa salah? Di awal apa di akhir nih yang bener nih? Time's up. True, yes, bener banget. Aku seneng deh banget yang true. Yeay, lihat nih. Apakah Ferian masih di top 1? Wah. Oke, warga baru Jessica. Jessica di mana? Ferian. Saya nggak jawab. Ya, oke. Next, oke, di next question masih ada 5 pertanyaan lagi. Tenang. Masih bisa cepet-cepetan. Following matrix di EDD. Tadi EDD ada banyak matrix ya, ada not matrix. Aku sebutin ada macam-macam ya. Yang bukan yang mana? Ayo, yang bukan. Oke, yang bukan. Cakep. Aku seneng banget. Pada perhatiin semua. Oke, lihat posisinya. Oke, mari kita lihat apakah bergeser. Oke, Ferian naik lagi bareng sama Jessica. Andika Wibowo naik lagi top 3. Next question yang ke-6. Mana yang bukan workflow dari data analytics gitu? Yang bukan ya. Ada collect, ada interpretation, descriptive, sama plan. Ini typo ya, harusnya descriptive ya. Yang bukan workflow ya. Wah, distribusinya merata. Yang bukan itu adalah descriptive ya teman-teman. Descriptive itu adalah type of data analytic yang bareng-bareng sama diagnostik, sama apa tadi? Diagnostik, ada deskriptif, ada prediction, sama preskriptif. Next ya. Apakah leaderboardnya masih nama-nama yang tadi? Yeay. Oke. Renaldi tipis-tipis nih sama Andika. Oke, kita lihat apakah di next question masih balap-balapan. Semangat demi merchandise. Ayo, semangat. Dikirim hari ini katanya. Merchandise-nya mantap banget. Dapat. Sorry. Belum dipencet. Mana yang bisa diimplement ke presentasi nih? Tadi menurutnya Kelly Johnson. Keep it simple atau keep it simple stupid atau keep it simple shortest. Jangan kejebaknya ada yang iya bener ya lumayan merata tapi masih oke lah 90% dikit nih daripada yang 12 lah ya. Ya. Oke. Wah, siapa juaranya? Juara sementara? Wah, Renaldi ya masih. Ini masih balap-balapan. Oh, ini nih. Berpindah ya Bu Vivi. Wah, pindahnya sama Johannes. Braga Onel mulai terlihat lagi sama Ferian. Lanjut. Ya. Saya sudah nyerah ya, Kak ya. Jadi saya nggak ikutan, Kak. Ya. Bener nggak sih data itu adalah media untuk kita mengerti user kita? Bener apa salah? Ayo, bisa. Harus 100% nih, bener nih. Tadi yang jawab false. Jadi data itu adalah media kita ya, buat kita mengerti apa yang user itu mau gitu, lewat behavior tadi. Oke, next. Leaderboard sementara
Oke, ada Effendi sama Yohanes. Ya, sama nih, masih sama yang tadi. Yap. Ya, hampir mendekati. Ayo. Yap, ayo. Faster, jawabnya. Diagnostik analisis adalah what will happen gitu. Kata kuncinya what will happen ya buat diagnostik. Bener apa enggak? Will happen. Oke. What will happen? Bener. Will. Yes, will. Ya, false. Bener banget. Bener banget. Ini yang false ya. Karena what will happen punya siapa teman-teman? Prediction. Prediktif ya. Karena will. And then leaderboardnya. Yeay. Yap. Haha, kesalip dikit ya. Effendi kesalip sama Yohanes nih. Iya nih. Ini Renaldi sama Andika Wibowo dari atas bawah lagi sebelahan apa gimana ya Bu Vivi? Iya, ini telepatinya ini. Iya nih. Oke, terakhir. Ayo kesempatan terakhir demi merchandise. Descriptive analysis kata kuncinya adalah what happened. Bener apa salah? Oke. 5, 4, 3. Ini yang paling basic tadi ya. Bener, yang true. Bener ya. Ya. Lihat final leaderboardnya Bu Vivi kita. Oke, deng. Siapa pemenangnya? Yeay, Yohanes Chandra. Yang kedua ada Effendi ya, Bu? Iya, Yohanes Chandra sama Effendi. Saya ya. Oke. Sip. Wah, senang sekali ya Kak. Ya tadi ini banyak yang true, banyak yang benar jawabnya. Berarti pada perhatiin ini semuanya ya. Hopefully. Ya. Ya, saya yang tadi menang ya. Siapa tadi yang pertama? Sidik. Ada kemudian Yohanes sama Effendi. Ya, nanti tolong japri ke saya di chat aja ya nomor WA-nya supaya saya nanti bisa hubungin. Kalau nggak japri nanti ini ya, saya ambil loh nanti merchandise-nya untuk saya. Maunya gitu. Ya, silahkan dilanjut Kak. Thank you Bu Vivi. Sorry berarti agak telat-telat dikit. Ini last slide. Jadi last but not least, so by all the outline we have been talking about dari awal sampai akhir tadi, sebenarnya itu adalah from user untuk user, benar nggak? Jadi di mana dari user terbentuk suatu behavior itu tertampung di data, terciptalah sebuah analisis di data analytics driven, kemudian hasil analisis tersebut kita akan mendrive bersama-sama menuju suatu keputusan bersama dengan stakeholder kita. Stakeholder tadi kayak PM gitu, product manager contohnya. And then kita implementasi hasil dari DA driven tadi dan hasil dari diskusi tadi. Dan akan terus berulang sehingga data tersebut memang betul-betul menjadi sebuah media untuk membuat kita memahami apa yang user kita pengen dengan cara yang paling efisien. Ya, tadi yang teman-teman di Menti jawabnya true, yes, ini jawabannya. Again, Tokopedia adalah perusahaan berbasis data. Jadi kami mengandalkan keputusan kami terhadap data. Jadi ya inilah sebabnya tim data office adalah memiliki salah satu peran penting di company, yaitu untuk presenting data on our customer behavior, yaitu untuk membantu menghasilkan informasi juga rekomendasi untuk produknya gitu. Jadi DNA-nya adalah fokus on consumer ya, salah satu DA-nya ya. Jadi kita menempatkan konsumen kita sebagai pusat inovasi kita. Ya, it's coming from user, dari user untuk user, kembali lagi ke user pokoknya gitu ya. Berulang terus, jadi better experience terjadi, best experience terjadi gitu. And then last slide. Oh ya, ini next ada dari teman-teman nakama dari nakama data office Tokopedia ada mau coba kita tonton ya kayak summary-nya gitu. Let's see.
Let's watch together. Masuk nggak ya Bu Vivi suaranya? Apa itu data? Yes, Data itu masuk. yang ada di sekitar kita, yang kita lakukan, yang kita cari, yang kita gunakan. Bahkan kita semua adalah data. Data pun membuat kami, tim Data Tokopedia, mampu memberikan berbagai informasi dan rekomendasi dengan memahami apa yang diinginkan lebih dari 90 juta pengguna aktif bulanan. Bukan sekedar big data, tapi bagaimana merubahnya menjadi smart data. Sorry, kepencet. Ulang dikit ya. Apa itu data? Data itu yang ada di sekitar kita, yang kita lakukan, yang kita cari, yang kita gunakan. Bahkan, kita semua adalah data. Data pun membuat kami, tim Data Tokopedia, mampu memberikan berbagai informasi dan rekomendasi dengan memahami apa yang diinginkan lebih dari 90 juta pengguna aktif bulanan. Bukan sekedar big data, tapi bagaimana merubahnya menjadi smart data. Dan sekali lagi, membuat kami memahami apa yang Anda inginkan dengan cara yang paling efisien. Data dikumpulkan, dipilah, dan dikirim ke dalam warehouse melalui data pipelines. Apa itu data pipelines? Data pipelines adalah proses pemindahan data, dan kita membutuhkan infrastruktur yang stabil dan dapat diandalkan untuk menjaga data tetap berada di jalurnya. Data dianalisis melalui grafik yang kami buat untuk menciptakan pengalaman bertransaksi yang jauh lebih maksimal dan pastinya menyenangkan. Analisa kami selalu berdasarkan Anda, sehingga tercipta solusi yang tepat. Singkatnya, aktivitas kecil Anda mampu menciptakan berbagai inovasi. Salah satunya AI atau Artificial Intelligence. Buka aplikasi, lalu foto, dan upload. Oh, dengan AI kami, bukan hanya barang, tapi juga harga yang pas dan layanan Smart Chat spesial untuk Anda. Keren. Jelas. Selesai. Tentu belum. Masih banyak tantangan bagi kami untuk terus memahami Anda. Di samping fungsi esensial masing-masing tim data, terdapat banyak dukungan satu sama lain di setiap prosesnya. Bersama-sama menyusun strategi hingga eksekusi dalam lingkungan yang terintegrasi. Karena setiap kami memegang andil yang sama pentingnya untuk melengkapi sebuah kesatuan dalam menciptakan berbagai inovasi. Our data team will always discover something new in order to ease every issue of customers' life by providing that information and recommendations through Tokopedia. Therefore, democratizing access to knowledge in Indonesia can be accomplished. Yep, that's all teman-teman. Thank you banget buat perhatiannya, keseruannya teman-teman hari ini, juga Bapak Ibu dosen. Makasih banget atas undangannya. Untuk teman-teman yang tertarik untuk menjadi nakama, bisa explore di tokopedia.com/karir ya. Semoga lancar nanti skripsi dulu kan ya. Wisuda dulu, skripsi dulu. Terus bisa dieksplor dulu di sini karirnya, jadi udah tahu pandangannya, oh di Tokopedia tuh butuhnya skill ini. Jadi teman-teman mumpung masih ada Bapak Ibu guru diajak brainstorm, diambil semua ilmunya banyak-banyak untuk bisa mencapai karir yang teman-teman pengen gitu. Tadi kayak di Menti gitu ya, yang tadi ada yang ngetik tuh. Atau kalau teman-teman mau join spesifik di data office, teman-teman bisa scan juga langsung di senior data analytics di sini yang lagi open gitu ya. Dan semoga kita ketemu someday ya di Tokopedia Tower. Selamat sore, aku kembaliin ke Bu Vivi. Makasih Kak, tapi belum ini Kak, belum selesai. Kita belum sesi tanya jawab. Ya, makasih loh. Makasih Kak, penjelasannya itu membuka wawasan kita tentang data analitik. Itu sebenarnya kita dari kan karena tadi di awal banyak yang belum tahu data analitik di e-commerce seperti apa gitu. Tadi penjelasannya itu membuka wawasan. Oh, ternyata seperti itu ya, langkah-langkahnya seperti itu. Kerumitannya seperti itu, challenge-nya seperti itu ya. Jadi sangat membuka wawasan kami semua di sini. Makasih. Nah, sekarang mungkin teman-teman masih ada yang penasaran misalnya. Ada yang masih nggak ngerti data analitik ya.
terutama di e-commerce. Silahkan, saya buka sesi tanya jawab ya sekarang. Yuk, siapa yang mau tanya? Boleh tanya umum? Oh, silahkan Pak Stan. Silahkan Pak. Itu Karunisa di Tokopedia yang data analitik mencakup UI UX ya? Atau gimana? Atau terpisah? Terpisah lagi Pak, UI UX ada timnya sendiri. Oh, tapi tadi A/B testing biasa di UX kan? Betul, UI UX A/B testing. Jadi ketika misalnya dari tim UI UX gitu mau melakukan perubahan, nah di perubahan tersebut sih perlu changing, dan ketika changing itu nggak bisa langsung di change 100% ke semua user sih, 100% user Pak. Jadi kita perlu A/B testing dulu gitu. Ya, thank you. Oke, terima kasih Pak Stan. Udah memulai untuk sesi pertanya jawab ini. Sekarang yang teman-teman yang lain, silahkan. Masih penasaran mungkin tentang apa sih itu data analitik di e-commerce seperti apa ya? Gitu. Ada yang masih penasaran ini? Silakan teman-teman. Kalau saya misalnya mau nanya nih Kak, di antara semua langkah itu yang paling take time yang mana ya? Yang workflow ya Bu? Yang workflow. Ya, betul. Yang paling makan waktu kali ya Bu ya? Iya. Itu lebih ke yang plan sih Bu, yang awal banget. Karena kita perlu cek dulu kayak data availability-nya tuh ada apa enggak, datanya available apa enggak. Terus kalau udah available, kita perlu nyusun matriksnya tadi dulu. Matriksnya udah sesuai belum sama fiturnya, kayak gitu-gitu sih Bu. Oke. Kalau saya itu kepikiran tadi mungkin challenging banget di data understanding tadi itu kali ya. Maksud saya untuk mengerti ini kan wah ada banyak sekali informasi yang tersedia, apa data-data yang scratch di mana-mana. Bagaimana kita bisa grab ini yang kita butuhin gitu. Feature ini yang dibutuhin. Nah, itu kan mungkin butuh ini ya. Stepnya gimana tuh Kak biasanya? Oke, ya, thank you Bu. Good question. Jadi untuk benar-benar tahu mana yang appropriate gitu ya. Mungkin dari sisi matriksnya gitu misalnya. Itu tergantung dari fitur apa dulu yang mau kita fokusin. Misal kalau fokusinnya tadi di fitur yang klik beli tadi, nah itu kira-kira yang cocok apa? Bisa jadi adalah klik rate-nya only, atau bisa jadi adalah order. Nah ini balik lagi kita perlu diskusi bareng-bareng, brainstorm bareng-bareng sama tim UI, sama tim product manager, sama tim bisnis gitu. Itu benar-benar kita ngerembuk bareng-bareng. Kira-kira kalau kita naikin klik beli warna hijau dibanding sama yang warna oranye, kita butuhnya apa ya matriksnya yang membuat si eksperimen yang warna hijau nih bisa didetermine sebagai matriks yang menang gitu, sebagai fitur yang menang gitu. Oh oke, ternyata jumlah order bisa menentukan fitur mana yang menang gitu. Misalnya kayak gitu sih Bu. Beda-beda sih. Oh, berarti memang dari awal udah di ini ya. Oh, kliknya mau yang klik ini gitu ya, mau digarap lah ya gitu ya. Oh, saya kira masih nentukan dulu kita mau ngapain ya. Yang membuat klik apa gitu. Oke. Ya. Oke, teman-teman, yang lain? Boleh dong saya? Oh, silakan. Oke, Mbak Nisha. Iya. Ini kalau kita kan supaya paham betul ya bagaimana melakukan analisa big data itu tuh. Nah itu kalau pakai data real gitu yang punya Tokopedia boleh nggak sih? Oh, interesting. Kalau data real Tokopedia, biasanya tuh teman-teman bisa pakainya data yang umum ya, data umum dari e-commerce gitu. Biasanya tuh ada di kaggle.com. Itu tuh banyak banget ada data Telkom, telecommunication, ada data transportasi. Itu biasanya mereka udah compile di situ banyak banget free, dan itu big data. Very big data. Oh. Yes. Gitu. Iya, soalnya biar lebih ini kan kalau lebih gamblang gitu kalau kita pakai data yang sesungguhnya gitu ya. Kalau data mendekati sesungguhnya gitu.
Karena kalau yang sudah biasanya data analisa big data itu datanya doang yang besar gitu. Banyak data gitu. Gitu kan, dengan variabel banyak, ini banyak gitu. Jadi latihannya cuma gitu orang tuh. Jadi kayaknya nggak begitu real gitu. Nggak seperti betul-betul real melakukan big data analitik gitu, Mbak. Iya, betul Pak, setuju. Saya juga dulu pernah merasakannya. Jadi ketika belum benar-benar touch di kerjaan yang real prakteknya gitu ya. Iya, betul. Paling ketemunya kayak 10.000 data. 10.000 data tuh kayak udah kerasa banyak gitu. Tapi ternyata pas udah kerja tuh kayak 500.000 million row. Kayak wow. Gitu sih. Paling bisa pakai yang data gede itu dari kaggle.com sih Pak. Salah satunya. Ya, Pak. Gitu. Terus itu kalau lebih ke akademik apa ke praktek sih kalau big data analitik itu? Kan kalau akademik kan atau secara teoretik nguji ini kan hubungan antar variabel rumit-rumit gitu. Itu gimana sih? Sorry Pak, belum nangkep pertanyaannya tadi. Oh, ini kan kalau kita yang udah kan kita bisa ingin menguji hipotesis tuh dari berbagai hubungan antar variabel gitu kan, menggunakannya ya kita datanya data survei gitu kan, survei mungkin pakai SEM gitu kan ujinya gitu. Nah, kalau ini kan big data tuh itu artinya fokusnya itu emang untuk kebutuhan apa ya? Praktek apa gimana ya? Apa untuk pengembangan ilmu gitu lah gampang. Oh, I see. Oke. Untuk menjawabnya tentunya praktek ya, karena kan kita pakai data Tokopedia. Jadi analisis apapun yang kita lakukan itu dari user untuk user. Data-datanya dari user behavior. Jadi kayak teman-teman mungkin sering ngechat seller gitu. Hai Kak, aku mau beli ini, barangnya tersedia atau enggak gitu. Nah, itu data-data tersebut tuh kalau misalnya mungkin Bu Vivi nulis satu hari ini, besok nulis lagi, terus Bapak kemudian besok nulis lagi. Jadi sekumpulan data-data dari user itu kita coba cari nih behaviornya. Oh, ternyata banyak ya user buyer kita nih yang mengetik yang nulis masih perlu nanyain hal tersebut gitu, padahal jelas-jelas stoknya masih ready, masih available gitu. Nah, itu kan suatu funnel yang lumayan menghambat buyer untuk melakukan order gitu. Nah, jadi itu ada satu masalah, di situ kita cari tahu masalahnya apa, kita analisis, oh ternyata mereka perlu diberikan fitur ini, contohnya fitur Smart Reply contohnya untuk mempercepat mereka melakukan order di Tokopedia Chat. Gitu sih salah satu contohnya Pak. Lebih ke langsung implementasi untuk seluruh user Tokopedia. Oh, jadi kalau misalnya untuk meningkatkan loyalitas, kayak gitu apa gitu sih bisa ya carinya? Bisa juga. Ya. Oke ya. Makasih ya. Iya. Juga Pak. Makasih Pak. Ya itu, tapi kalau yang tadi tentang stok itu tadi kadang-kadang memang dari situnya, dari sellernya tuh Kak. Jadi ada tulisannya, walaupun udah ada tulisan stok sekian gitu, dia tetap tulis silahkan chat dulu sebelum order untuk tahu stok loh. Padahal kita bukannya ada stoknya di situ gitu. Jadi kita jadi akhirnya ngechat dulu atau diskusi dulu, masuk diskusi gitu. Iya, I see. Ya, itu hal-hal seperti itu yang menarik untuk dianalisis ya, Bu. Pak, teman-teman. Dari sudut pandang buyer ini kita. Ditampung, Bapak Ibu. Oke, ini ada. Oke, dari kolom chat ada. Kak, saya Mario Cardelos ingin bertanya, menurut Kakak, kira-kira apa peran seorang data analis dalam hitungan 5 tahun ke depan, dan apa yang menjadi tantangan terbesar menjadi seorang data analis, khususnya menjadi seorang data analis di perusahaan Tokopedia? Silahkan, Kak. Wah, menarik banget nih pertanyaannya. 5 tahun ke depan loh. Udah kayak diwawancara saya jadinya. Career path. Iya, jadi sejujurnya untuk data analis di data role ini ya, baik itu data analytics, baik itu business analytics, semua role itu menurut aku tidak berhenti belajar hal baru gitu ya. Apalagi terkait data analis ini kan selalu ada
hal yang baru lagi, metode yang baru lagi. Kalau dulu belum ada NLP gitu ya, belum ada text analytics, belum ada image detection, belum ada video detection, itu kita harus selalu belajar terus gitu. Jadi tantangannya apa? Sekarang dari 5 tahun ke depan menurutku masih sama. Belajar hal-hal baru dan kritis terhadap problem yang ada di data-data gitu. Problem data ini nggak mesti yang ada di data kita sendiri, bisa jadi ada yang ada di Indonesia gitu. Misalnya kayak data protection yang biarca kemarin gitu, misalnya apa yang harus kita lakukan gitu. Itu kan PII ya, yang harus kita lindungi gitu. Kayak gitu sih, banyak challenging-nya itu 5 tahun ke depan. Ya, gimana Bu? Iya. Jadi perannya itu ya mesti apa ya, bisa ngelihat lah ya apa yang dibutuhkan untuk analisis data ini. Sebenarnya gini, kalau kita membayangkan ya, saya sendiri juga belum masuk dunia data analis itu. Oke, data itu banyak sekali gitu ya. Data itu banyak sekali tersedia. Mana sih harus dipilih gitu ya, sebelum kita mulai ke technical skill-nya ini. Tapi apa data yang harus dipilih yang untuk menjawab kebutuhan saya, seperti itu challenging juga kayaknya kayak yang gitu. Yep. Sama mungkin keilmuan ini kan berkembang pesat ya, software aja itu ya silih berganti, kita belajar A taunya udah B lagi sekarang. Betul banget, betul. Itu dia challenge-nya. Kalau dulu saya belajarnya waktu kuliah SPSS, sekarang sudah tidak digunakan lagi, kita pakainya yang BigQuery gitu. Untuk BigQuery juga belajarnya kayak 2-3 tahun, 1-2 bulan gitu. Iya. Oke. Bu Vivi. Oh iya, Bu Farah udah raise hand ini ya? Ya, mau nyambung dari pertanyaan beberapa teman-teman nih, Mbak Febri. Ini kan banyak para mahasiswa di sini. Kalau kepengen belajar atau nantinya coba memahami, kemudian bisa membaca data yang ada di pasar dan menganalisisnya, kira-kira hal apa yang paling penting buat para mahasiswa harus kuasai, Mbak? Supaya bisa mereka kayaknya, wah menarik nih bidang pekerjaannya Mbak Febri gitu ya, bisa baca data, bisa buat suatu strategi yang penting buat perusahaan juga. Nah, ada poin-poin apa saja yang mereka harus kuasai dan harus pelajari? Karena di sini kan ada khususnya banyak teman-teman dari FEB dan FT. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Farah. Ya, ini menarik juga karena memang untuk memenuhi tools-tools yang ada itu kan sangat-sangat banyak ya teman-teman. Contohnya kalau misalnya kita mau belajar tools visualisasi data, terus visualisasi data aja yang terkenal tuh ada 3, yang lain ada juga gitu. Tapi yang common digunakan tuh ada 3 yang visualisasi data aja nih. Ada Tableau, ada Google Data Studio, sama Power BI. Nah, untuk menentukan teman-teman harus belajar yang mana itu, in my opinion, teman-teman tentukan dulu dream company-nya mau yang mana nih. Karena bisa jadi seperti ini. Teman-teman sekarang belajarnya Power BI yang free ya, teman-teman. Power BI yang free. Google Data Studio yang free gitu. Teman-teman belajar itu, tapi perusahaan impian teman-teman menggunakannya Tableau gitu. Jadi nggak match dong. Nah, jadi supaya waktunya jadi lebih efisien untuk belajar, lebih tepat sasaran juga, in my opinion, teman-teman bisa cari dulu dream company-nya apa, kemudian di list tools-toolsnya apa aja. Oh, tools yang mau dipakai adalah Tableau, kemudian Python, kemudian BigQuery. Nah, setelah di list 3 ini, kemudian teman-teman bisa explore banyak sekali sekarang free online course ya Bu ya, tentunya ya. Tentunya juga di perkuliahan diajari gitu, ada pelajarannya sendiri. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya teman-teman bisa explore lagi sendiri, jadi bisa praktek sekalian gitu loh. Kayak tadi ada yang bertanya juga Bapak tentang big data yang sesungguhnya itu ada di mana sih? Ada di kaggle.com gitu. Oke, teman-teman bisa pakai free online course, kemudian teman-teman bisa coba ngwari-ngwari sendiri gitu, pakai data kaggle.com. Itu kan jadi kayak bisa mengasah sense of datanya, sense of curiosity-nya juga tentunya tetap harus berjalan terus sih. Intinya itu sih, sense of curiosity sama tepat sasaran sih. Gitu sih, Bu. Thank you. Semoga menjawab. Terima kasih. Harus curious ya.
Tapi kadang-kadang itu kita kalau ngelihat udah ini apa namanya, udah data banyak atau lihat program-program itu tiba-tiba kuriusnya langsung menurun tajam gitu. Aduh, kuriusnya pingin ngerti tapi kok susah gitu ya. Biasanya mungkin ada mental blocknya di situ, ngelihat data banyak, ngelihat software susah. Nah itu tantangannya gitu ya, men-challenge diri sendiri juga nih. Yes. Oke teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Yo, kita masih punya sekitar ya 5 menit lah untuk tanya jawab ini. Nah, mumpung ahlinya ada di sini nih. Tanya apa saja boleh. Kalau nggak bisa open mic, bisa di kolom chat. Oh ya teman-teman, saya ingatkan untuk ini ya, bisa apa namanya, presensi harap ditulis. Kalau yang e-commerce ada QR code-nya, kalau enggak ikut di presensi. Kemudian ada feedback form juga, silahkan diisi juga feedback form-nya. Oke, kembali lagi ke sini ya. Kalau menurut ini ya, kalau menurut Kak Feby itu harus big data nggak sih gitu ya? Seberapa pentingnya big data itu ya untuk di data analitik gitu ya? Harus nggak sih itu? Oke. Thank you Bu. Harus atau tidak? Sebenarnya ini lebih ke pilihan ya, karena memang ketika kita sudah menggunakan big data, kita tidak hanya membantu segelintir orang, tapi kita langsung membantu dalam populasi yang lebih besar gitu. Ketika kita misalnya menggunakan big data untuk perusahaan transportasi gitu misalnya. Nah, ketika kita menggunakan big data, di situ kan ada user behavior, di situ kan mewakilkan user behavior dari jutaan orang kan. Jadi dengan kita menganalisis hal tersebut, kita mendapatkan hasil analisisnya apa, kita merekomendasikan, misal tercipta sebuah super app transportasi baru nih yang menjawab problem dari big data tersebut, maka yang dapat terbantu siapa? Lebih banyak lagi yang dapat terbantu karena datanya big gitu. Beda lagi ketika misalnya kita menggunakan data yang bukan big data, bukan berarti tidak bisa impactful, tetap bisa impactful gitu. Tapi balik lagi, seberapa besar target yang mau kita capai gitu, seberapa besar impact yang mau kita buat gitu sih. Oke, impact-nya ya berarti ya. Oke, ada lagi nih yang lain? Oh iya, ini saya baru dapat ini dari tadi Bapak Sidik atau ini ya, atau Saudara Sidik ya. Ini tadi yang juara kita yang di pertama tadi ternyata bukan dari Jakarta, dari Tegal nih. Jadi beliau memberikan ke yang lain saja, nggak apa-apa katanya. Baik-baik, it's okay. Ya, jadi nanti kita di sini kasih, kan nanti Kak Feby kasih ya ke penanya terbaik yang mana. Nah, nanti satu kita kasih ke situ. Yang tadi dari Saudara Sidik tadi. Saya nggak tahu ini Bapak apa masih ini ya, Kak Sidik ya. Oke, nanti dipilih ya Kak ya di antara tadi penanya-penanya. Ayo, ya yang mau bertanya masih ada merchandise satu. Makasih ya Kak Sidik. Makasih Kak Sidik Sudah memberikan merchandise-nya. Oke. Oke, ayo mau bertanya di kolom chat ada apa nih, saya coba lihat. Ada nggak? Oh iya, belum. Oke, teman-teman. Satu pertanyaan lagi. Nanti kalau nggak merchandise-nya untuk saya loh ya. Nggak mau ini. Oke, silakan. Satu lagi. Ini udah 3-2-1 sih ya. Kita hampir selesai untuk mau closing ya nanti karena kita target paling lama sampai 3.30 ya Kak tadi ya.
Oke, ya. Oke, Kak. Karena nggak ada yang ini, sudah habis pertanyaannya, mungkin mereka sudah sangat jelas nih. Sudah sangat jelas mengenai data analitik. Semoga nggak sangat bingung ya, tapi lebih sangat jelas. Ya, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab ini ya. Semoga sudah jelas semua. Makasih loh Kak Feby untuk penjelasannya yang sangat inspiratif ya. Dan kita terus terang kalau saya pribadi saya banyak sekali mendapat pengetahuan nih dari sini. Oh baru tahu ternyata flow-nya yang seperti itu, yang tadi metriknya seperti itu baru tahu juga ya. Nanti presentasinya boleh saya share ke mahasiswa, Kak? Kan Bu. Ya, karena ini bahan ujian juga Kak untuk yang ya, jadi untuk yang kuliah e-commerce ini jadi bahan ujian, jadi mereka biar bisa belajar juga. Oke, ya, makasih ya Kak ya untuk waktunya. Sebagai ucapan terima kasih, saya persilahkan untuk Bu Farah mewakili dari Atmajaya untuk sebagai ucapan terima kasih. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih Kak Febri atas presentasinya. Teman-teman para mahasiswa semuanya, kalian di kelas ya ada di manajemen, ada di teknik industri, ada mata kuliah terkait statistik, terkait big data, dan ternyata tadi Kak Febri memberikan arahan. Ternyata begitu ya penggunaan data, mungkin sekarang di dalam kuliah Anda nggak terlalu paham ini manfaatnya buat apa sih gitu. Tetapi ternyata banyak dampaknya dan banyak gunanya untuk pengambilan strategi perusahaan untuk melihat bagaimana perilaku masyarakat, perilaku konsumen sehingga bisa membantu untuk pengembangan bisnis dan menyelesaikan solusi ya Mbak Febri ya atas beberapa hal yang ada di dunia bisnis. Jadi ini adalah karir yang sangat menantang dan menarik. Tadi Kak Febri juga sudah sharing kalau Anda tertarik. Nah, lihat-lihat tuh tadi beberapa link yang sudah di-share sama Kak Febri. Oke, atas nama Unika Atmajaya, khususnya dari Prodi Manajemen dan Prodi Teknik Industri, kami mengucapkan terima kasih Kak Febri atas sharingnya kepada para mahasiswa kami dari beberapa kelas ya. Ini ada beberapa macam kelas. Nah, untuk itu kami akan memberikan sedikit tanda kasih ya sertifikat kepada Kak Febri, nanti akan juga saya share kepada melalui Ibu Puji. Apakah sudah terlihat? Agak ke bawain dikit Bu biar saya bisa ini Bu print screen di foto-foto. Ya, oke. Cheese ya Bu. Ya, oke sudah. Terima kasih juga untuk Bu Vivi yang sudah menjadi moderator yang meriah pada hari ini. Terima kasih. Ya, tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Puji, ya teman-teman mahasiswa semuanya. Unika Atmajaya itu ada kolaborasi joint lecture antara Unika Atmajaya dengan Tokopedia Academy. Dari Tokopedia Academy itu akan memfasilitasi kita beberapa topik yang sangat relevan dengan dunia industri. Jadi silakan tunggu, akan ada narasumber yang lain yang akan masuk di kelas e-commerce dan akan kita buka untuk kelas-kelas yang sangat relevan. Terima kasih banyak saya sampaikan kembali kepada Kak Febri, juga Ibu Puji dari Tokopedia Academy atas bantuannya selama ini mendekatkan antara dunia akademisi dengan dunia praktek. Juga para Bapak Ibu dosen yang sudah join di acara ini. Terima kasih pada para mahasiswaku juga ya yang sudah sampai jam ini tetap standby di sini. Baik, demikian kiranya acara hari ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu dan Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Farah. Sebelum kita meninggalkan ruang kuliah online ini ya, webinar ini kita akan foto dulu ya. Ini bagian terpenting ini, foto. Ya. Jadi mohon open cam semua ya, on cam. Silahkan teman-teman.
kita memasuki bagian terpenting, yaitu bukan terpenting juga sih ya. Ini tapi wajib, bagian wajib ada. Oke, silakan, saya persilakan semua untuk on cam dulu. Wah, ini tinggal 77 nih. Tadi berarti sekitar 30-an lain ini menghilang. Oke. Saya ini udah on cam semua, saya cek dulu ya di yang selanjutnya. Oke, sebentar. Oke. Ya, saya kasih aba-aba nih untuk yang layar pertama. 1, 2, 3, cheese, smile. Oke, sebentar. Saya pindahkan dulu layar pertama. Maaf, agak lama nih, saya manual. Oke, layar kedua. Layar kedua. Cheese. Oke, sebentar. Yang belum on cam, ayo on cam. Layar ketiga. Sebentar. Layar ketiga. Ya, sebentar. Layar keempat sekarang. Sebentar. Oke, sebentar. Oh, udah 3 nih. Sekarang 3 layar ya, tadi 4. Oke, berarti sudah semua. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Oh ya Kak, tadi jadi yang terakhir tadi yang apa dapat merchandise? Yep. Ini harus dari mahasiswa ya berarti ya? Iya, iya tadi itu aja ya yang ada di chat ya, Saudara Mario tadi ya. Agree, thank you. Ya, Saudara Mario tadi tolong japri ke saya ya di kolom chat aja supaya saya bisa hubungin nanti. Nah, untuk pemberian merchandise-nya. Selamat Mario Cardelos ya. Oke, untuk menutup acara ini kita 328 ya, pas kita on time jam 3:30 ya. Saya kembali mengucapkan terima kasih, Mbak, sangat terima kasih kepada Kak Febi untuk ilmunya yang telah diberikan dan juga kepada Bapak Ibu dosen dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa untuk atensinya sampai di jam 3:30 ini ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan juga kita masih ada webinar-webinar lain ya Kak Febi ya dengan Tokped ini. Semoga tidak bosan ini ya webinar ini karena ilmu-ilmunya sangat menarik memang ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih rekan-rekan mahasiswa semua. Saya ucapkan salam berpisah ya. Saya akan akhiri di sini ya. Terima kasih semua. Thank you semuanya. Ya, makasih. Jangan lupa presensi sama ini ya, feedback form ya yang hadir.